ada quote unik tentang Epicurus ini. Ini dari murid-muridnya. Life as though the eye of Epicurus were upon thee. Hiduplah seolah-olah mata Epicurus sedang mengamatimu. Ini murid-muridnya sangat mengagumkan gurunya. Jadi ayo kita hidup dengan baik seolah-olah guru kita ini senantiasa melihat kita. Dan ini kemudian jadi quote yang populer di Yunani saat itu, di Athena saat itu. Ini saya bayangkan kayak mungkin banyak di antara kita hari ini yang masang fotonya gurunya di rumah. Jadi biar hidupnya lebih terkendali kalau lihat gurunya, wah malu mau melakukan yang jelek-jelek kan gitu. Ya, kalau sekarang kan kalian tidak fotonya tidak kalian pasang, cuma kalian minta selfie saja. Dan itu pun ya tidak jelas buat apa kalian bolak-balik minta selfie. Baik, beliau ini muridnya Demokritos, mempelajari pikiran-pikirannya Demokritos. Sebenarnya tidak langsung dari Demokritos, ya yang melanjutkan ajaran Demokritos, kemudian belajar tentang kesenangan dari Aristippus, dan belajar tentang kebijaksanaan dalam gagasan-gagasannya Sokrates. Beliau ini dikenal orang yang sangat sederhana hidupnya. Ini kalau bahasa kita mungkin beliau memang orang yang tirakatnya kuat. Beliau kalau makan hanya air sama sepotong roti kecil. Kalau ingin makan enak, pesta-pesta, ya di pondoknya, di asramanya, itu cuma ditambah keju sedikit. Nah itu sudah pesta, itu makan enak sudah. Jadi roti tambah keju sedikit, minumnya air putih. Toh begitu gagasan-gagasan beliau dikenal gagasan dalam tanda petik hedonistik, mengejar kesenangan hidup. Meskipun cara beliau mendefinisikan kesenangan itu mungkin beda dengan bayangan kita. Baik, beliau dikenal orang yang gembira, ceria. Jadi bisa dibayangkan ya, hidup tirakat, sangat sederhana, tapi tiap hari gembira. Itu tipe beliau. Bahkan sampai akhir hidup beliau, waktu mau meninggal, itu beliau meninggal itu karena sakit ginjal. Jadi beliau kesakitan kalau kencing, kesakitan. Jadi mungkin ada batu ginjal di saluran kencingnya, yang itu harusnya sangat sakit, tapi di beberapa surat terakhir pada sahabat-sahabatnya itu masih ceria. Jadi kalimat-kalimatnya itu masih kalimat yang gembira. Itu tipenya Epicurus. Bahkan beliau sampai pernah mengalami diusir oleh warga masyarakatnya karena dianggap pikiran-pikirannya kontroversial. Itu pun beliau masih ceria. Itu. Jadi kalau kalian bisa seperti beliau, hidupmu bahagia. Bisa sederhana, tirakat tapi ceria. Ini kombinasi yang langka. Baik, kita mulai ya. Gimana sih tips-tips hidup tenang, bahagia menurut beliau? Kita awali dari sini. Ini tadi yang kita sebut asrama beliau, tempat beliau ngajar. Jadi beliau ini membeli tanah, terus dibikin semacam asrama yang di sekitarnya banyak sayurannya, kebun sayur. Jadi memang ini melayani dirinya sendiri. Kemudian beliau ini kalau manggil murid-muridnya bukan muridku atau anakku, tapi sahabat. Nah ini bandingkan kalau zaman Pak Rasulullah kan juga memanggil orang-orang di sekitarnya bukan murid-muridku atau jamaahku, tidak begitu. Rasulullah tidak manggil jamaah, tidak begitu. Tapi beliau manggilnya sahabat.
Jadi sahabatku, kawan karibku. Itu gaya Epikuros. Dan memang self-service. Jadi di asrama itu ya yang mampu mendukung yang kurang mampu. Dalam hal apa saja, termasuk dalam hal finansial. Kemudian keposnya, pondoknya itu mematok 4 prinsip. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua kebersamaan dan persahabatan, yang ketiga belajar mandiri. Belajar mandiri ini khususnya mau berpikir sendiri, berkontemplasi, merenung sendiri tentang hidupnya sendiri. Dan yang keempat, menghindari keramaian yang kurang manfaat. Jadi memang gaya hidup beliau memang sederhana dan cenderung uzlah, menjauh dari keramaian. Karena bagi beliau dalam keramaian sering jadi sumber kegelisahan, sering jadi sumber masalah kita. Kayak kita yang santai-santai tiba-tiba terus buka. Sekarang kan keramaian itu kan tidak harus fisik. Buka medsos, berita apa, cerita apa. Akhirnya kan terus jadi galau. Coba tadi tidak buka, ya tidak ngerti apa-apa. Dan tidak tahu juga tidak apa-apa. Tapi karena kita tahu terus kita gelisah. Jadi kalau di rumusnya Epikuros, ya keramaian yang rumit, keramaian yang tidak kondusif itu sebenarnya mengganggu ketenangan hidup kita. Ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena terlanjur tahu, akhirnya gelisah. Jadi akhirnya kita pusing sendiri karena terlanjur tahu. Padahal tadi tidak tahu juga tidak masalah. Itu sering efek kalau kita sering bercampur dalam keramaian yang tidak terkontrol. Makanya beliau ya mungkin mirip seperti pondok pesantren, melarang santri-santrinya terjun langsung ke tengah masyarakat. Nanti ada cerita kalau di antara santri-santrinya ini ingin terjun ke politik misalnya, ya dia harus keluar dari keposnya. Nah, nanti kalau sudah jatuh gagal misalnya, boleh kembali lagi. Jadi kalau masih sukses, masih ya silakan di luar, jangan masuk. Tapi kalau sudah gagal, misalnya stres, sudah habis banyak, kok nggak jadi, ya balik ke pondok lagi, tidak apa-apa. Nah, kalian, bolehlah kalian itu boleh. Kalian bikin pondok nanti ya, pondok khusus yang gagal nyalon misalnya, itu mungkin pondokmu laris besok. Baik, jadi ini gambaran gaya hidup beliau. Ada prinsip hidup yang terkenal dari beliau, namanya late biosas. Hiduplah tersembunyi. Jadi hidup tersembunyi ini sumbernya banyak keutamaan, kata Epikuros. Jadi cara kita untuk tenang damai dalam hidup itu memang jangan terlalu banyak bercampur dalam kehidupan publik, kata Epikuros. Dengan kita tersembunyi, kita lebih mudah hidup sederhana, lebih bebas berpikir, lebih mudah berinteraksi dengan alam, lebih nyaman hidup kita. Godaan lebih minimal. Jadi, kalau kita ingin hidup sederhana tapi sering kecampur orang lain, itu sulitnya luar biasa. Misalnya teman-teman ingin, apalah Pak, hidup saya biasa saja lah Pak, HP lama juga tidak apa-apa ya. Tapi begitu ketemu banyak teman kok HP-nya bagus-bagus ya, mereknya. Kita mulai tergoda. Semula sih tidak apa-apa, tapi begitu lihat yang lain, bajunya teman-teman kok bagus ya, kok rasanya asik ya. Minuman tadi kok enak ya, kok rasanya. Lama-lama godaan banyak. Jadi kita sulit hidup sederhana kalau banyak bercampur orang lain, kata Epikuros. Maka cara mudah untuk kita tidak mudah terpengaruh, late biosas, hidup tersembunyi. Kalau tidak terkenal gimana Pak? Kan banyak orang pengen terkenal. Bagi Epikuros justru terkenal itu ribet. Iya kan? Kalian dikenal banyak orang ya tambah repot. Saya sekarang sekali-sekali juga jadi repot.
Bayangkan saya biasanya nongkrong di mie ayam mana, biasanya nongkrong di angkringan mana, sekarang harus mikir 2 kali. Begitu asik di angkringan, Pak Faiz ada di sini. Jadi kamu anggap enak, ndak enak. Kata ibu, dan itu jadi terpengaruh kan. Dulu saya isi saja, saya pakai baju lah, pakai apalah, suka-suka saya. Sekarang mulai mikir, wah nanti jangan-jangan dianggap ndak pantas ini sama teman-teman, dianggap ndak cocok, ndak sopan. Saya sekarang bajunya mulai gini-gini. Dulu ngaji filsafat awal baju biasa saja, lengan pendek dari kantor, santai saja. Sekarang mulai mikir, karena kalian lihat saya, karena kalian nanti mesti minta foto-foto, minta selfie. Nggak enak saya kalau pakai baju asal-asalan. Itu ribetnya hidup yang terlalu sering bercampur. Maka prinsip basicnya dari Epikuros itu latebiosos. Hiduplah tersembunyi, lebih bebas, lebih nyaman. Itu gambaran ya hidup. Jadi beliau ini tidak cuma berteori. Bagi beliau eman sekali kalau filsafat itu hanya berhenti di teori. Jadi pelajaran ini beberapa quote dari beliau tentang filsafat itu menarik. Kata beliau, jangan seorang pun menunda belajar filsafat saat masih muda atau bosan mempelajarinya saat sudah tua. Karena filsafat itu penting. Karena beliau yang ngerti benar pentingnya filsafat. Karena arahnya untuk hidup bijaksana. Dan bijaksana itu poin paling krusial untuk kita hidup tenang. Maka jangan menunda belajar filsafat. Dilanjutkan oleh beliau, dia yang mengatakan bahwa waktu untuk berfilsafat belum tiba atau sudah lewat, itu seperti orang yang mengatakan bahwa waktu untuk bahagia belum tiba atau sudah lewat. Jadi kalau kalian bilang, besok sajalah Pak filsafatannya, ini masih muda, seneng-seneng dulu. Itu sama kayak kalian bilang, besok saja bahagianya. Kenapa begitu? Nanti dijelaskan oleh Epikuros, bahagia itu kan modal utamanya akal kita, rasio kita. Hidup bahagia itu diawali dengan berpikir, mendayagunakan akal budi kita. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa menggunakan akal kita. Maka orang yang menunda berpikir sama dengan dia menunda bahagia. Orang yang nanti saja mikirnya, ya sama saja dia bilang nanti saja bahagianya. Belajar filsafat kalau bagi Epikuros ya haruslah. Cuma beliau juga mengkritik orang-orang filsafat yang kurang praktis. Pikirannya terlalu melangit, mengawang-awang. Makanya beliau mengkritik alangkah sia-sianya argumen para filosof yang tidak meringankan penderitaan manusia. Iya, kita harus menggunakan akal kita, rasio kita, pikiran kita. Cuma yang produktif. Jadi jangan mikir yang tidak ada gunanya, yang terlalu mengawang-awang atau terlalu khayal yang tidak nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Yo kalau bisa setiap kali kita berpikir ada solusi dari salah satu masalah kita. Setiap kali kita berpikir jalan keluar kelihatan. Setiap kali kita berpikir ada terang dari masalah kita. Nah, ini yang disebut berpikir yang produktif. Tidak sekedar main akal. Mungkin beliau ngeritik zaman itu ada beberapa seperti kaum sofis yang menggunakan akal sih, tapi jenisnya akal-akalan. Beda ya, menggunakan akal dengan akal-akalan itu kan beda. Jadi akalnya dipakai untuk main-main logik yang kurang produktif sebenarnya. Ya memang mungkin kalau debat sih menang, kalau diskusi sih mesti unggul, tapi manfaatnya untuk masyarakat kecil.
Nah ini yang oleh Epicurus mau dihindari yang begitu. Eman-eman loh energi kita yang kita peras untuk berpikir, kita peras untuk menalar, ternyata hanya untuk main-main saja. Jadi ini pelajaran filsafat dari pondoknya Epicurus. Ada banyak gagasan-gagasan beliau, ya teman-teman silahkan kembali ke kajian-kajian sebelumnya. Beberapa kita pertajam malam hari ini, khususnya yang berhubungan dengan ketenangan hidup.